Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my video. Perkenalkan, saya Rama Pratama. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas B, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada hari ini saya akan membuat video tentang mempresentasikan aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, tugas ini tuh dibuat untuk memenuhi syarat tugas dari mata kuliah BK Keluarga yang diampu oleh dosen Ibu Suciani Latif, SPD MPD. Baik, untuk mengefisienkan waktu, mari langsung saja kita ke video penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Pada hari ini kita akan membahas materi dari bab 8, yaitu aspek-aspek etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rama Pratama, saya dari kelas B. Saya adalah mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, yang pertama itu ada etika, moralitas, dan hukum. Nah, secara umum, etika mencakup pembuatan keputusan yang bersifat moral tentang manusia dan interaksinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, etika juga sering disebut sebagai moralitas, dan dalam beberapa kasus, kedua istilah ini saling tumpang tindih. Namun, keduanya berhubungan dengan persoalan penentuan tentang hal-hal yang baik atau buruk, atau studi tentang perilaku manusia dan nilai-nilai yang dianutnya. Nah, etika dan moralitas masing-masing memiliki arti tersendiri. Nah, etika secara umum didefinisikan sebagai ilmu filsafat mengenai perilaku manusia dan pengambilan keputusan moral. Nah, etika ini bersifat normatif dan berfokus pada prinsip-prinsip dan standar yang mengatur hubungan antara individu. Nah, seperti hubungan antara konselor dan klien. Moralitas ini meliputi penilaian atas suatu perbuatan. Hal ini berhubungan dengan kata-kata seperti baik, buruk, benar, salah, dan seharusnya. Nah, konselor yang memiliki moral dan memahami asumsi moral tentang sifat manusia secara eksplisit dan implisit. Hukum merupakan penyusunan yang akurat dari standar pemerintah yang dibuat untuk menjamin keadilan legal dan moral seseorang. Hukum juga merupakan peraturan, keputusan pengadilan, dan tradisi. Hukum tidak mendikte etika tentang apa yang pantas untuk situasi tertentu, tapi apa yang legal dalam situasi tersebut. Kadang-kadang apa yang legal pada kurun waktu tertentu dianggap tidak etis atau tidak bermoral oleh beberapa segmen masyarakat. Selanjutnya ada etika dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, konseling perkawinan dan keluarga ini sering mengalami situasi konflik dan krisis etik. Hal ini terjadi karena konselor menangani sejumlah individu secara bersama-sama sebagai sebuah sistem, dan tidak mungkin semua anggota sistem ini memiliki kesamaan tujuan. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini, Thomas pada tahun 1994 mengembangkan kerangka kerja yang dinamis, berorientasi pada proses untuk digunakan konselor ketika menangani sebuah keluarga. Nah, model ini itu mengkaji 6 nilai yang mempengaruhi konselor, konseli, dan proses konseling. Yaitu yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua integritas, yang ketiga komitmen, yang keempat kebebasan memilih, yang kelima kekuasaan, dan yang keenam hak untuk berduka. Selanjutnya ada konflik etika. Nah, Morrison mengemukakan 4 jenis konflik etika dalam proses pembuatan keputusan konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama itu ada siapa yang terlebih dahulu dilayani. Nah, konselor harus menentukan siapa yang akan terlebih dahulu dilayani.
Jika konselor telah menetapkan untuk menangani secara individual, maka ia harus memutuskan dalam hal apa atau haruskah pasangan suami istri dan anggota keluarga dilibatkan dalam treatment. Dan apabila konselor menangani suatu kelompok keluarga, haruskah individu-individu tertentu atau kombinasi dari keluarga dilibatkan secara terpisah. Nah, yang kedua ada bagaimana penanganan kerahasiaan. Haruskah rahasia-rahasia keluarga, misalnya masalah seksual, dibocorkan sebelum atau sesudah pertemuan suami istri yang terpisah? Bagaimana menangani masalah perselingkuhan, bagaimana dengan rahasia keluarga atau perbuatan serong antara ayah dan anak gadisnya? Dalam hal ini, konselor memiliki tanggung jawab untuk melaporkan perilaku seperti itu kepada polisi atau pihak yang berwajib dalam menangani perlindungan dan kesejahteraan si anak. Meskipun pelaporan tidak bersifat perintah, konselor harus melakukan penilaian klinis untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Yang ketiga, apa titik utama perkembangan etika? Perkembangan etika ini menitikberatkan pada penguraian kasus secara cermat dan hati-hati, sehingga menjadi alat diagnostik terhadap individu selama proses pemberian bantuan, terutama pada hal-hal yang akan berpengaruh pada kasus-kasus dipengadilankan. Sebagai contoh kasus perselisihan tentang anak. Yang keempat, bagaimana keberadaan konselor atau kekuasaan untuk mengurangi konflik. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, bahwa konseling perkawinan keluarga menentukan harapan-harapan yang biasanya berkaitan dengan jenis kelamin atau gender. Harapan-harapan tersebut harus ditangani oleh konselor dan tindakan sensitif yang dimaksudkan untuk mengubah sikap sosial dan untuk memastikan minat atau kepentingan para pasangan suami istri atau anggota keluarga itu. Meskipun persoalan etika tidak dibahas secara khusus dalam program latihan konselor perkawinan dan keluarga, akan tetapi akan jauh lebih baik ketika apabila konselor tetap memperhatikan bahwa persoalan etika menjadi bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari program konseling perkawinan dan keluarga. Demikian juga pada program pendidikan lanjut dalam spesialisasi konseling perkawinan dan keluarga. Sehubungan dengan hal ini, berbagai organisasi profesional telah mengemukakan garis-garis besar etika untuk para praktisi konseling perkawinan dan keluarga. Garis-garis besar ini hanya menetapkan standar minimal, tidak mencakup semua persoalan aktual yang dihadapi oleh konselor. Selanjutnya ada kode etik profesional. Nah, yang pertama ini ada kode pengarahan perilaku. Ada beberapa kode pengarahan perilaku konselor dalam melakukan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, konselor memberikan layanan secara profesional kepada semua orang tanpa memandang suku, agama, jenis kelamin, perbedaan politik, dan lain-lain. Yang kedua, konselor tidak boleh memanfaatkan hubungan konseling mereka untuk kepentingan pribadi, agama, politik, dan bisnis. Yang ketiga, konselor tidak diperkenankan membayar atau menerima bayaran dalam referral dan harus secara aktif memantau semua informasi penting dari sumber referral. Yang keempat, konselor tidak diperbolehkan memberi layanan pada klien yang masih berada dalam penanganan profesional lain, kecuali dengan konsultasi dari kedua belah pihak. Yang kelima, konselor tidak boleh menghina kualifikasi sesama rekan sejawat. Yang kedua ada hubungan antara konselor dan klien. Ada beberapa kode pengarahan hubungan konselor dengan klien dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, yang pertama itu, seorang konselor harus berhati-hati dalam memberikan dukungan yang wajar dan penghargaan dalam tahap prognosis, dan konselor tidak boleh melebih-lebihkan kemajuan layanannya. Yang kedua, konselor harus mementingkan pemahaman yang jelas tentang keuangan bersama klien. Pembayaran hendaknya diatur di awal hubungan terapi. Yang ketiga, konselor harus membuat catatan-catatan bagi setiap
kasus dan menyimpannya dengan aman serta terjamin kerahasiaannya sesuai dengan standar legal dan profesional. Dan yang terakhir, yang keempat, konselor mengadakan hubungan dalam semua tahapan kehidupan, menghargai setiap waktu terhadap hak-hak klien untuk membuat keputusan mereka secara mandiri. Selanjutnya ada pengambilan keputusan etik. Nah, pengambilan keputusan etik dalam layanan konseling perkawinan dan keluarga tidak selamanya mudah dilakukan. Tetapi, hal ini merupakan bagian dari tugas seorang konselor. Untuk ini dibutuhkan kualitas kepribadian konselor seperti karakter, integritas, dan keberanian moral. Selain pengetahuan sebagai konselor, layanan konseling dengan standar etik pribadi yang dikembangkan sendiri tanpa berpegang pada batasan etik yang dibuat oleh asosiasi konseling profesional. Nah, semua itu biasanya berjalan dengan baik sampai akhirnya berhadapan dengan sebuah dilema yang solusinya tidak jelas atau kelihatannya tidak ada solusi terbaik. Nah, Van Hoos mengonsep perilaku etik konselor dalam 5 tingkatan perkembangan yang berkesinambungan. Yang pertama itu ada orientasi hukuman. Pada tingkatan ini, konselor menganggap standar sosial eksternal atau dari luar adalah dasar untuk menilai perilaku. Jika klien atau konselor melanggar aturan sosial, maka mereka harus dihukum. Nah, yang kedua, orientasi institusional. Konselor yang beroperasi pada tingkatan ini percaya dan berpegang pada aturan institusi tempat mereka bekerja. Mereka tidak meragukan aturan tersebut dan mendasarkan keputusan mereka pada aturan tersebut. Yang ketiga, orientasi sosial. Pada tingkatan ini, konselor mendasarkan keputusan yang diambilnya pada standar sosial. Jika timbul pertanyaan tentang apakah kepentingan sosial atau individual yang harus diutamakan, maka kepentingan sosial selalu mendapat prioritas. Yang keempat, orientasi individu. Kebutuhan individual mendapat prioritas utama hukum yang berlaku, tetapi mereka fokus pada apa yang terbaik untuk individu. Nah, yang terakhir, orientasi prinsip atau hati nurani. Pada tingkatan ini, kepedulian satu-satunya adalah pada individu. Keputusan yang beretika diambil berdasarkan standar etik internal, bukan pertimbangan eksternal. Selanjutnya ada hubungan ganda. Nah, hubungan ganda dalam konseling perkawinan keluarga terjadi apabila konselor terlibat dalam hubungan yang sama sekali berbeda dengan hubungan antara konselor dan klien. Misalnya, menjadi konselor tetangga, teman, mitra bisnis, dan menerima bayaran dari klien sebagai bentuk balasan terhadap pelayanan atau menjadi penguasa klien. Selanjutnya ada bekerja sama dengan konselor yang tidak etis. Pada umumnya, konselor bekerja berdasarkan kode etik. Namun demikian, kadang-kadang muncul situasi atau kasus tertentu. Dalam keadaan demikian, konselor harus mengambil tindakan. Jika tidak, konselor mengabaikan situasi semacam ini bisa membuat moral konselor terkikis dan membuat dia mudah memaafkan pelanggaran etika. Nah, beberapa langkah yang baik digunakan dalam bekerja melewati dilema etik, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang merugikan profesionalitas. Yang pertama itu, konselor mengidentifikasi masalah seobjektif mungkin. Nah, proses tersebut paling baik dilakukan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konselor menerapkan kode etik yang berlaku pada permasalahan tersebut. Pada kasus ini, akan dapat muncul pedoman yang jelas seperti misalnya arah tindakan. Yang ketiga, konselor harus mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dari profesi pemberian bantuan, seperti perbuatan baik, keadilan, dan otonomi. Konsultasi dengan rekan, dan yang keempat, konsultasi dengan rekan kerja juga merupakan opsi lain. Jika tindakan diperlukan, maka rekan kerja yang dipermasalahkan pertama-tama harus didekati secara informal. Dan selanjutnya ada hak klien dan rekaman. Ada dua bentuk hak klien. Yang pertama yang tersirat dan yang kedua tersurat.
Kedua hak tersebut berhubungan dengan proses konseling. Hak klien yang tersirat berhubungan dengan substansi keadilan perlakuan. Hak tersurat ini berfokus pada proses keadilan perlakuan yang terkait dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulai atau menuntaskan sebuah tindakan ketika aturan yang jelas dilanggar. Proses keadilan perlakuan dilanggar ketika aturan yang jelas dilanggar pada klien merasa tidak mendapat informasi tentang cara memperbaiki perilakunya. Seorang klien berhak untuk mengetahui bentuk perlindungan apa yang dimiliki ketika salah satu dari dua hak utama tersebut dilanggar. Rekaman semua klien dilindungi secara legal, kecuali dalam keadaan tertentu. Pada sebagian besar kasus, konselor secara legal diharuskan melindungi semua kliennya, tanpa terkecuali dengan cara menyimpan rekaman tersebut secara baik-baik, terpisah dari rekaman data lainnya, yang tidak memberikan informasi tentang klien tanpa surat izin. Jumlah dan bentuk formulir rekaman klien bermacam-macam sesuai dengan agensi dan praktisinya. Tetapi biasanya mencakup 6 kategori dokumen. Nah, yang pertama itu ada identifikasi atau informasi wajib seperti nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Yang kedua, informasi penilaian seperti evaluasi psikologis, latar belakang sosial, riwayat kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, rencana perawatan seperti menjelaskan masalah, rencana tindakan, dan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Yang keempat, ada catatan kasus, misalnya dokumentasi perkembangan dalam setiap sesi untuk mencapai tujuan. Nah, yang kelima itu ringkasan akhir, seperti hasil dari konseling, diagnosis akhir, dan rencana setelah konseling. Dan yang keenam itu data lainnya, seperti persetujuan konselor yang ditandatangani klien, salinan surat menyurat, dan catatan alasan dari intervensi klien yang tidak biasa. Nah, selanjutnya ada cara meminimalisir resiko. Dalam menentukan apakah konselor perkawinan dan keluarga harus terus melanjutkan hubungan ganda atau tidak, sangatlah penting untuk mempertimbangkan apakah keuntungan potensial sehubungan semacam ini melebihi potensi kerugiannya. Sudah merupakan tanggung jawab konselor untuk mengembangkan perlindungan yang bertujuan untuk mengurangi potensi konsekuensi negatif. Nah, mengidentifikasi petunjuk tunjuk sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan batasan yang sehat di awal hubungan terapi. Nah, yang kedua, apabila hubungan konselor berpotensi membuat masalah atau resiko yang tinggi, lebih bijaksana apabila konselor bekerja dengan bantuan pengawas. Yang ketiga, dalam bekerja, hubungan ganda sangat baik apabila memulainya dengan memastikan apakah hubungan semacam ini harus dapat diakhiri atau dihindari. Nah, yang keempat, salah satu cara mengatasi kemungkinan resiko pekerjaan sebagai konselor adalah dengan mengadopsi kebijakan dan menghindari total hubungan ganda. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.